11 tahun sudah luapan lumpur Lapindo menenggelami belasan desa dari 3 kecamatan di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan ribuan kepala keluarga di sana juga harus kehilangan tempat tinggal, aset dan juga kerugian material lainnya yang tak sedikit. Tanggul lumpur Lapindo setinggi 12 meter. Inilah yang terlihat jelas ketika kita melintas di jalur provinsi yang menghubungkan antara Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan juga Pasuruan. Namun ketika kita melintas di kawasan ini, tidak hanya lumpur besar yang menenggelamkan belasan desa dari 3 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, namun juga ribuan rumah yang rusak dan tak berpenghuni seperti ini. Ya, rumah-rumah ini seolah menjadi saksi bisu. Padahal rumah-rumah ini menyimpan banyak cerita ribuan kepala keluarga yang harus kehilangan aset mereka selama belasan tahun. Tak hanya itu, mereka juga harus kehilangan tanah leluhur mereka atau lingkungan sosial, lingkungan alam, dan juga tentu saja perekonomian mereka. Munif adalah salah satunya. Pemilik rumah yang tepat berada di depan Tanggul Lapindo di Kelurahan Siring, Kecamatan Porong ini hanya bisa pasrah melihat kondisi rumah yang dibangun di tanah leluhurnya. Saya ingat orang tua saya. Sebentar. Jadi saya dulu itu lahir di sini. Jadi setelah itu kita mendirikan rumah ini. Di samping rumah ini kita pakai untuk tempat orang-orang titip sepeda. 6 petak sawah seluas 4.000-an meter persegi, sumber penghasilan utamanya sebagai petani, juga tenggelam dalam lumpur yang menenggelamkan tak kurang dari 17 desa. Meski harus kehilangan banyak aset, mata pencaharian, dan kerugian imateri, Munif mengaku belum mendapatkan ganti rugi. Saya untuk ganti rugi, terus terang aja, masih 0%. Karena rumitnya kita mengurus kepada minara. Jadi saya kalau kerja rumit-rumit itu saya lebih baik diam aja lah gitu. Naas, saat mengurus berkas, bapak 2 anak ini mengalami kecelakaan. Munif adalah satu di antara puluhan korban lumpur Lapindo yang hingga saat ini masih belum menerima ganti rugi seluruhnya ataupun sebagian. Yang belum selesai termasuk di bawah koordinator saya itu 83 berkas yang belum dibayarkan ke warga. Ada yang kurang berapa tadi 20% sudah ya. Terus tinggal 80 kurang. Nah, ada tambahan lagi yang kancrit, artinya yang ketinggalan. Ada berkas di saya itu teman-teman yang 0%. Itu kurang lebih ya 30 berkasan lah. 11 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Warga pun mengharapkan langkah pemerintah sebagai solusi dari penderitaan rakyat yang juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan ini. Wida Subianto, Sidoarjo. Dan untuk mengetahui seperti apa kegiatan 11 tahun tragedi lumpur Lapindo, sudah ada Wida Subianto dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, Wida, selamat pagi Wida. Hari ini kita memperingati 11 tahun tragedi lumpur Lapindo. Masih banyak warga yang juga belum mendapatkan keadilan. Kali ini yang dari lapangan bisa Anda kabarkan ke kami, apa saja tuntutan mereka, Wida? Ya, tentu saja tuntutan yang paling utama, Hanum, adalah bagaimana penyelesaian ganti rugi yang sudah ditunggu selama 11 tahun ini bisa selesai 100%. Data terakhir ini masih ada untuk korban dengan peta areal terdampak masih ada sekitar 244 berkas yang belum selesai. Ini bisa belum dibayarkan 80% atau termasuk di dalamnya ada juga yang 0% belum dibayarkan sama sekali. 11 tahun tentu proses yang tidak sebentar, Hanum. Jadi inilah tuntutan utama dari warga, bagaimana
bagaimana mereka yang sudah banyak kehilangan aset seperti misalnya rumah, kemudian juga lingkungan sosial seperti tanah leluhur, kemudian juga lingkungan alam dan juga tentu saja perekonomian, mereka menuntut untuk segera diganti rugi. Tentu saja ganti rugi ini hanya sebatas kerugian materi dan mereka ribuan korban lumpur Lapindo ini juga masih harus menanggung kerugian imaterial yang tidak sedikit selama belasan tahun. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses ganti rugi ini berlangsung selama 11 tahun ini, bersama saya sudah ada Bapak Priyambodo, Kepala Kelompok Kerja Sosial dari BPLS. Pak Priyambodo, kita tahu sekarang BPLS ini sedang masa transisi, Pak. Dari BPLS sebelumnya dan berikutnya akan dikelola oleh PPLS, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Artinya ada dua institusi yang oleh Presiden diberhentikan, Pak, begitu sebelumnya, dan kemudian dilanjutkan oleh yang baru. Sebenarnya apa, Pak, peninggalan dari BPLS sendiri ini? Masih ada berapa berkas yang belum diselesaikan, ada berapa dana dari talangan pemerintah yang sudah dikucurkan ini yang masih tertahan? Ya. Kami jelaskan di sini bahwa di lapangannya ada dua, yaitu yang ada di dalam peta areal terdampak, ya, di mana itu merupakan itu merupakan tanggungannya dari PT Lapindo. Kemudian ada yang di luar peta yang menjadi tanggungan pemerintah. Yang di dalam peta areal terdampak itu kemarin BPLS melaksanakan sebanyak dana yang disediakan 781. Oke, dana talangan yang disediakan adalah 781 dikucurkan oleh pemerintah untuk menalangi PT Minarak Lapindo Jaya ya Pak ya untuk pencairan. Di mana sebenarnya dari hasil verifikasi BPKP sebetulnya tidak 781 tapi 827. Ada kekurangan. Dikucurkan 781 namun sebenarnya data dari BPKP ini mendata 827 miliar ya kerugian masyarakat korban di peta areal terdampak. Kemudian dari 781 yang sudah disepakati menjadi dana talangan dari pemerintah untuk Lapindo sudah dilaksanakan sebanyak 773 atau sudah diselesaikan sebesar 98%. Namun demikian masih ada yang belum karena pada waktu itu kejajar di mana warga di sini ada dua jenis ya, warga rumah tangga dan warga pengusaha. Di mana yang warga rumah tangga waktu itu masih kejajar, belum memasukkan ke kami, sehingga ini pun harus diselesaikan, termasuk dari warga pengusaha. Nah ini sekarang baru dibicarakan di pusat, kami masih menunggu bagaimana itu nanti tetap akan kita selesaikan. Artinya walaupun bukan BPLS, akan diselesaikan oleh PPLS, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Itulah kira-kira gambarannya. Ini yang saya hitung Pak, jadi dana yang belum diserap oleh korban lumpur Lapindo itu sekitar 54 miliar. Dan inilah yang ditunggu oleh para puluhan, bahkan ratusan korban lumpur Lapindo untuk mengganti kerugian materinya selama belasan tahun ini. Sebenarnya angka 54 miliar itu kenapa Pak? Sulit sekali untuk sampai ke para korban ini Pak. Sebab gini Pak, tambahan yang 54 yang sisa belum itu kan juga perlu ada persetujuan antara pihak pemerintah dan Lapindo. Karena 54 itu adalah nanti menjadi tambahan dana talangan yang diberikan Lapindo untuk nambah yang 781. Yang pertama kan 781 masih ada kekurangan, nanti 54 ini sekarang sebetulnya sudah ada persetujuan, cuman prosesnya ini karena akhir tahun sehingga tidak sempat bisa kemungkinan akan menunjuk nanti tahun yang akan datang. Tetapi tetap itu harus ada persetujuan dulu antara pihak pemerintah dan Lapindo. Kalau oke, merupakan dana talangan tambahan nanti dilaksanakan. Persetujuannya apa juga termasuk proses verifikasi berkas dari korban yang belum selesai itu Pak? Oh iya, selalu prosedurnya tetap harus kita lalui melalui verifikasi, kita cek surat bukti pemilihan dan sebagainya. KTP macam-macam itu tetap harus melalui itu. Gitu. Dan itu yang menjadi dasar selama ini belum selesai dinyatakan proses verifikasi belum selesai Pak. Sebenarnya konkretnya, detailnya proses verifikasi yang paling sulit dilakukan untuk menyatakan bahwa berkas itu verified itu apa sebenarnya Pak? Ya. Sebagai contoh misalnya kurang apa atau bagaimana? Sebetulnya sih kalau misalnya dia punya sertifikat, ada bukti sertifikat nggak masalah. Ada petok C, petok D. Nggak masalah, sebetulnya gitu aja. Hanya masalahnya kadang-kadang masalah waris di antara mereka. Ya ini akan
kalau belum clear di antara mereka warga ya kita belum bisa proses selanjutnya. Biasanya seperti itu yang sering terjadi. Apalagi warisnya mungkin jauh di luar pulau dan sebagainya, ini kita menunggu sampai clear betul. Jangan sampai setelah selesai pembayaran di belakangnya masih ada masalah-masalah. Kita tidak menginginkan hal seperti itu. Jadi harus clear di depan. Kalau dari pengalaman belasan tahun ini Pak, apakah BPLS juga menjamin bahwa warga yang mengajukan sebenarnya sertifikatnya jelas Pak SHM begitu, namun dia mundur karena ternyata ada tarikan, ada penarikan di luar yang diterima, misalnya dipotong 10% seperti itu. Apakah sebenarnya BPLS selama ini menjamin bahwa yang didapatkan oleh warga itu full 100% gitu Pak? Selama ini kita nggak pernah melakukan penarikan apapun, apa adanya kita bayar kepada mereka. Lewat rekening ya, semua itu lewat rekening ya. Jadi dana kita lewat, mereka harus membuat rekening langsung, tidak ada penarikan kepada warga seperti itu. Gitu. Ini kemudian kan estafet dilanjutkan ke PPLS Pak, PPLS ya Pak, yang di bawah Kementerian PU. Nah, BPLS sudah lama ini Pak menangani penanggulangan, sebelumnya berikutnya adalah pengelolaan ya Pak, pengelolaan lumpur Sidoarjo. Penanggulangan ya, sekarang menjadi pengelolaan, pengendalian. Ada banyak ini Pak, sepertinya ada banyak istilah, kemudian juga di baliknya juga ada pekerjaan yang banyak rumah ini. Kalau BPLS melihat sendiri, ini transfernya apa saja harus dikerjakan prioritas oleh BPLS Pak? Ya terutama pengaliran tetap harus jalan ya, karena bagaimanapun lumpur masih keluar, walaupun volumenya tidak seperti waktu yang dulu. Maka dulu kan istilahnya penanggulangan, konotasinya kan ada satu kedaruratan. Sekarang sudah lebih stabil, maka sekarang menjadi pengendalian. Namun demikian kan karena masih keluar, lumpur itu tetap harus perlu dikendalikan. Kita alirkan ke Sungai Porong, itu yang paling realistis dan yang paling murah dari aspek Kemudian juga masih perlu adanya perkuatan tanggul. Ya itu nanti BPLS tentunya akan melaksanakan itu. Dan kemudian ada misi lain yaitu pemanfaatan, supaya apa yang ada ini, negara kan sudah mengeluarkan uang banyak, ya supaya juga bermanfaat gitu. Nah ini ada rencana kerjasama dengan Balai Penelitian Cipta Karya akan dibuat semacam bata ringan, kemungkinan bisa untuk bangunan-bangunan yang sederhana. Itu dari aspek lumpurnya untuk segi pemanfaatan itu. Baik, terima kasih Pak Priambodo atas waktunya. Selamat dilanjutkan acaranya deh Pak. Ya, memang Hanum dari 11 tahun ini sendiri banyak istilah yang digunakan dalam penanggulangan, pengendalian, pengelolaan lumpur Sidoarjo. Kemudian juga ada beberapa lembaga ganti ini untuk menangani dan juga menyelesaikan proses ganti rugi oleh ratusan warga yang sampai saat ini belum selesai diberikan 100%-nya. Dan tentu saja apapun istilahnya, apapun lembaga, ratusan warga yang belum mendapatkan ganti rugi dari ribuan warga yang menjadi korban lumpur Lapindo ini adalah proses ganti rugi cepat segera diselesaikan. Karena sekali lagi 11 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Hanum. Baik, terima kasih Wida Subianto untuk informasi Anda melaporkan langsung dari kawasan Surabaya, Jawa Timur.